Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Sudah tidak terasa, kalian sudah kelas 12 IPS. Sudah lama pasti pada rindu untuk belajar akuntansi. Baiklah kita mulai. Akuntansi, sebelum belajar akuntansi kita ada kata kerja. Kemarin satu semester sebelum belajar. Kata bapak kelas kita yaitu Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit untuk diperbaiki. Jadi pengalaman kemarin kalau merasa kurang dalam belajar kita perbaiki, dan jika ingin mahir maka berlatihlah. Ya, langsung kita pada materi kali ini kita review sedikit tentang perusahaan dagang. Seperti kita ketahui, perusahaan itu ada tiga, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa kita sudah lalui di semester yang lalu, dan sekarang di kelas 12 kita akan belajar perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa merubah bentuk. Ciri-ciri perusahaan dagang berbeda sedikit dengan perusahaan jasa, di mana satu, kegiatannya memperjualbelikan barang dagang. Yang kedua, adanya persediaan barang dagang yang bisa disimpan di gudang, di etalase, dan lain-lain, sehingga akan ada perhitungan harga pokok penjualan. Yang ketiga, jenis perusahaan itu dibagi menurut skala. Ada pedagang kecil, menengah, dan besar. Contohnya kita ada seperti warung kantin, ada minimarket, ada grosir. Ini contoh-contoh dari perusahaan dagang. Ikuti akun-akun. Akun yang dipergunakan selain akun dari perusahaan jasa, ada yang merupakan ciri akun perusahaan dagang. Di antaranya satu, ada akun pembelian. Pembelian barang dagang itu posisi yang normal atau jika bertambah itu di debit. Sementara retur pembelian dan potongan pembelian itu lawannya, yaitu berada di kredit. Yang keempat, ada beban angkut pembelian. Posisinya seperti di perusahaan jasa, yaitu di debit karena beban. Yang kelima yaitu adanya penjualan. Itu merupakan pendapatan dari perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa itu kan pendapatan jasa. Yang keenam ada itu penjualan, potongan penjualan, juga ada persediaan barang dagang. Jadi 8 akun merupakan khas perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang, yang namanya pembeli dan penjualan tidak hanya dengan tunai, juga ada yang kredit, sehingga ada perjanjian atau ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran itu ada beberapa hal, beberapa hal. Contohnya ada syarat 2/10 M/30. Itu artinya jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan mendapatkan potongan 2%, dan pembayaran netopnya paling lambat 30 hari. Misalnya transaksi dilakukan pada tanggal 2 Juli, maka dia akan mendapatkan potongan 10 hari setelah tanggal transaksi, yaitu dari mulai tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau tanggal 2 paling lambat tanggal 12 itu akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Dari situ ada N/30, artinya paling lambat membayar 30 hari. Jika lebih dari itu maka akan dikenakan pasti atau akan dikenakan. Dan berikutnya syarat yang
ketentuan itu tergantung dari pembelian dan penjualan. Misalnya 2/10, artinya akan mendapatkan potongan 2%. Kalau 1/15, artinya 1% dalam jangka waktu 15 hari. Dan seterusnya, dan terakhir ada juga syarat EOM. End of month itu biasa ibu misalnya ngambil bulan depan dibayarkan. Selain syarat pembayaran, juga ada syarat penyerahan barang. Ini ada banyak istilah, bisa kalian cari lagi lebih dalam. Fungsi dikenalkan aja ada namanya perangko bidang penjualan, perangko bidang pembelian, ada SIP, ada CIP, ada FOB, shipping point, dan FOB distribution. Yang sering ada di transaksi adalah yang terakhir, FOB shipping point dan FOB distribution. Artinya FOB shipping point, barang itu hanya diserahkan oleh penjual sampai kapal. Artinya dari kapal sampai ke gudang pembeli merupakan ongkosnya itu merupakan tanggung jawab dari pembeli. Sedangkan FOB distribution itu biayanya sudah ditanggung oleh penjual. Jadi kalau biasa belanja online itu ada yang dengan ongkir, ada yang tanpa ongkir. Kita langsung pada contoh-contoh transaksi dari perusahaan dagang. Contohnya penjualan barang secara tunai. Pada tanggal 2 Mei dijual barang dengan tunai, maka jurnalnya itu karena kita menjual dengan tunai mendapatkan uang kas bertambah. Jadi jurnalnya kas di debit, dan penjualannya di kredit. Contoh yang kedua yaitu penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara kredit artinya kita muncul piutang bertambah debit, maka piutang debit penjualannya di kredit. Nah, tadi sudah jelaskan kalau penjualan itu pertama di kredit. Yang ketiga ada namanya return. Apa itu return? Return itu pengembalian barang jika rusak. Misalnya di sini tanggal 6 Mei dikirim nota retur kepada toko subur atas penjualan tanggal 2 Mei karena rusak sebesar 2 juta. Sebelumnya piutang debit, karena piutang berkurang atau barang sudah berkurang, maka posisi piutang ada di kredit. Sementara debitnya muncul retur penjualan dan pengeluaran harga. Istilah yang baru lagi yaitu potongan penjualan. Yang dimaksud dengan potongan itu bukan diskon pada untung, tapi artinya potongan karena memenuhi syarat kredit seperti tadi 2/10. Artinya jika 10 hari itu memenuhi syarat, maka akan dapat potongan. Coba perhatikan, lihat tanggal 9 Mei diterima pembayaran atas penjualan barang tanggal 5 Mei sebesar 25 Mei. Syaratnya 3/10 per 30. Nah, transaksi tanggal 5 dibayar tanggal 9. Berarti dari transaksi ke pembayaran ada berapa hari setelahnya? Tanggal 6, 7, 8, 9, 4. Berarti mendapatkan potongan. Karena potongan penjual artinya kita menerima kebayaran dari piutang, maka kas di debit, potongan penjualan debit, dan kreditnya yaitu piutang sebesar 25.000. Potongannya itu sebesar berapa di atas? 3%. 3% dari 25.000 sebesar 560.000. Maka kita menerima uang kurang
tidak sepenuhnya dokumen kita, tapi dikurangi mengatur gitu, sehingga